Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, para asatizah wal ustazah, para pengurus PKN, para imam, para hujjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat dan karunia taufiknya, juga Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa ada dalam naungan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Wahalikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Saking nikmatnya hidup sampai tidak berasa kita hidup sudah berpuluh-puluh tahun ya. Alhamdulillah, semoga kita bisa terus meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang bersyukur akan terus diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk kedua utama kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Kemudian untuk pengajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka, kita mulai dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada sekitar sebulan ya kita libur lebih ya, sebulan lebih kita tidak ada pengajian. Tiba-tiba malam ini pembahasannya itu bab jenazah. Masya Allah. Tadi jadi makanya hidup ini cepat gitu ya, cepat seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam kemegahan dunia telah membuatmu lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Jadi tadi ya, ini kayaknya rumah baru 3 ya, kemudian mobil baru 2 gitu, anak baru 10, baru semua tiba-tiba yang semuanya masih baru, kitanya udah keburu dimasukkan ke liang lahat gitu. Nah, itu diantara makna dari surat At-Takatsur tadi. Memang hidup ini begitu cepat. Mungkin memang sang penulis
kitab ini, kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i ini mengambil hikmah dari situ. Jadi dari bab ibadah kemarin kita membahas tentang bagaimana persiapan untuk melaksanakan ibadah yang paling utama, yaitu sholat, bagaimana bersucinya dan syarat-syarat lainnya, kemudian menyempurnakan rukunnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kemudian kita juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, yaitu sholat-sholat sunnah, berbagai macam sholat sunnah. Nah, sekarang masuk ke pembahasan tentang ahkamul janazah, hukum pengurusan jenazah, ya, hukum pengurusan jenazah. Nah, dalam bab tentang hukum pengurusan jenazah ini kita baca dari awal, dimulai dengan subjudul, tulisannya berbunyi tadakkurul maut, yaitu arahan untuk banyak-banyak mengingat kematian. Jadi sebelum sampai ke masa-masa kita itu melihat tanda-tanda bahwa kita memang sudah dekat dengan ajal kita, ya mungkin juga tanda-tanda itu ada yang kita sadari, ada yang tidak, gitu ya. Atau mungkin lebih banyak yang tidak kita sadari, gitu. Tandanya udah banyak, gitu. Rambut sudah memutih, gitu ya. Penglihatan sudah mulai kurang jelas, gitu ya. Makanan-makanan sudah banyak yang tidak baik untuk dikonsumsi, gitu. Ini, aduh itu nanti kolesterol naik, gitu ya. Yang ini nanti gula darah naik, yang ini asam urat naik, gitu. Jadi banyak gitu yang udah tidak bisa dikonsumsi. Itu sebenarnya tanda-tanda, gitu. Tanda-tanda. Tapi kita kadang kurang menyadari atau pura-pura nggak sadar, gitu ya. Pura-pura nggak sadar. Nah, jadi dari tanda-tanda itulah makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tadi, tanda udah banyak pun kita nggak sadar, sehingga kita tetap larut dalam kelalaian. Tiba-tiba ajal sudah datang dengan terasa sangat mendadak, gitu ya, terasa sangat mendadak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil laddat." Perbanyaklah mengingat sang penghancur kenikmatan. Sang penghancur kenikmatan yaitu kematian. Karena yang kenikmatan-kenikmatan tadi itu, ya kalau sudah ajal datang kan udah nggak bisa dinikmati lagi. Betul-betul hancur sehancur-hancurnya, tidak ada kenikmatan yang tersisa dari kenikmatan dunia. Makanya di sini disampaikan ada kalimat pensyarah, penjelasan singkat, alladzi yaqta'uha bisur'atin, yaitu yang membuat nikmat terputus dengan sangat cepat. Wa huwa al-maut, yaitu kematian. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, lalu setelah kita mengikuti perintah dan arahan Rasulullah SAW bahwa kita di dalam hidup ini harus banyak mengingat mati, dan banyak mengingat mati ini tidak ada hubungannya dengan umur sebenarnya, gitu. Karena orang tua dan yang masih muda itu nggak tahu siapa yang akan duluan menemui ajalnya. Kemarin kan belum lama ya kita diramaikan dengan berita seorang diplomat masih muda, segar, bugar, jabatan, gaji semuanya mungkin lebih dari kita, gitu ya, mungkin tapi tiba-tiba menemui ajalnya, gitu. Tidak ada yang tahu, gitu.
umurnya jauh di bawah kita, di bawah saya, di bawah bapak-bapak gitu ya mungkin. Karena kalau saya baca sengaja tadi untuk mengambil hikmah gitu ya. Itu umurnya itu masih 39 ya. 39 itu masih segar bugar ya, sangat-sangat segar gitu. Ya. Nah, seorang diplomat Kementerian Luar Negeri tiba-tiba meninggal di kos-kosannya gitu. Kos-kosannya di Menteng. Makanya yang namanya kematian itu sudah disiapkan, dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahasia ilmunya, dalam rahasia kegaibannya. Tidak ada yang tahu dari kita semuanya siapa yang akan duluan, siapa yang akan belakangan, itu tidak ada yang tahu sama sekali. Itu tidak ada kaitannya dengan umur. Begitupun tidak ada kaitannya dengan sehat ataupun sakit. Banyak orang yang sudah sakit-sakitan tapi umurnya panjang. Dan justru ada tadi yang sehat, segar bugar, ternyata umurnya pendek gitu. Makanya sama bagi semuanya yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernafas, yang bernyawa pasti akan menemui kematiannya, akan menemui ajalnya. Makanya tidak ada pilih-pilih, semuanya wajib gitu ya, penting untuk banyak-banyak mengingat kematian agar kita melakukan persiapan. Persiapan apa yang kita lakukan agar kematian itu menjadi awal dari kebahagiaan dan kenikmatan yang tidak berujung, yaitu kenikmatan akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kalau sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kepadanya keabadian dalam kenikmatan. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk mendapatkannya perlu melakukan persiapan dengan sungguh-sungguh. Makanya tadi diperintahkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Apa saja persiapan yang harus kita lakukan? Di antaranya persiapannya adalah wa an yasta'idda lahu bit-taubah. Pertama, perbanyak taubat gitu ya, perbanyak taubat. Karena faktanya tidak ada manusia yang tidak membutuhkan taubat. Semua orang, kita semuanya pasti punya kesalahan. Masalahnya kepastian ini lagi-lagi kembali ke tadi, ada yang disadari dan banyak yang tidak disadari gitu ya. Sehingga memang kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga atas kesalahan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Allahumma inna nastaghfiruka mimma na'lamu wa mimma la na'lamu. Ya Allah, kami memohon ampunan kepadamu dari kesalahan, dari dosa, baik yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui, yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Nah, taubat istighfar kan kalau kita dibandingkan dengan sang panutan Nabi Muhammad SAW itu berbanding terbalik. Itu adalah sebuah ironi, ya namanya ironi ya. Rasulullah itu ada dalam salah satu riwayat diceritakan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar itu Abdullah, putranya Umar bin Khattab. Nah, beliau bilang begini, dalam satu majelis kami menghitung Rasulullah SAW itu beristighfar sampai 100 kali. Nah, itu dalam satu majelis, satu forum gitu. Ternyata Rasulullah itu kalau nggak ngobrol istighfar gitu.
Nah, pertanyaannya, kenapa Rasulullah begitu banyak istighfarnya? Bukankah beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijaga dari kesalahan, yang dosanya yang terjadi maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu benar, sangat benar. Dan itu pernah ditanyakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanyakan seperti itu oleh Siti Aisyah, kata Rasulullah, afala akuna abdan syakura, tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Justru diberikan pengampunan, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu wajib disyukuri, begitu ya kata Rasulullah SAW. Akhirnya beliau bersyukur diantaranya dengan banyak beribadah, banyak beristighfar. Nah, sedangkan kita, ini kebalikannya ya, sedangkan kita dosanya banyak, istighfarnya sedikit, gitu ya. Jadi kalau Rasulullah dosanya tidak ada, istighfarnya banyak. Kalau kita dosanya banyak, istighfarnya sedikit. Ada sih, tapi sedikit gitu. Ya, habis sholat berapa kali? Habis sholat 3 kali. Kemudian kalau rutin gitu ya, kalau nggak langsung pulang, habis sholat 3 kali, alhamdulillah. 1 hari 15 kali, alhamdulillah. Tapi yang 15 kali ini, kira-kira nih, istighfar kita 15 kali dibandingkan dengan 1 kali istighfarnya Rasulullah, bagusan mana kira-kira? Jauh pasti gitu ya, pasti jauh. Udah gitu, udah kualitasnya jauh, jumlahnya juga jauh gitu. Ini kata anak-anak sekarang namanya anomali gitu ya. Anak-anak mah nonton anomali sekarang banyak gitu. Nah, maka itu yang perlu kita perhatikan. Persiapan setelah kita memperbanyak zikrul maut, menyadari bahwa kita ini pasti akan menemui ajal, akan menemui kematian, maka persiapan berikutnya adalah perbanyak istighfar dan taubat. Jadi kan ini kenapa jadi kesini pembahasannya, sebelum ngurusin orang lain, urusin dulu diri kita gitu ya. Nah, kalau mengurus jenazah itu kan kalau kita meninggal nanti orang lain yang ngurusin gitu ya. Kalau ada orang yang meninggal, kita berkewajiban untuk mengurusi. Nah, sebelum mengurusi orang lain, kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi ajal ini. Kemudian yang ketiga, kita juga berusaha, berjuang al-istiqamatu ma'allahi ta'ala, berusaha istiqamah terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan apa? Dekat dengan ibadah, salat berjamaah, thalabul ilmi, seperti ini gitu ya. Kemudian zikirnya berbagai macam bisa kita lakukan, baik zikir-zikir yang ditentukan waktu-waktunya dan kalimat-kalimatnya. Misalkan kalau pagi hari, bacaan zikir-zikir dicontohkan oleh Rasulullah di pagi hari, ada yang dibaca di sore hari, ada yang dibaca setiap ba'da sholat, dan ada yang dibaca dalam kesempatan-kesempatan tertentu, mau makan, setelah makan, mau tidur, bangun tidur, dan seterusnya. Nah, itu namanya zikir-zikir tertentu atau zikir muqayyad ya. Selain zikir muqayyad, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak zikir, namanya zikir mutlak. Zikir mutlak itu artinya zikir yang bisa dibaca kapanpun dan dimanapun, selama tempat itu adalah tempat-tempat yang layak untuk berzikir ya, layak untuk berzikir, yaitu memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid,
tahlil, takbir, istighfar, sholawat, dan termasuk doa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata firman Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada kita qiyaman, baik kita lagi berdiri, lagi berjalan, wa qu'udan, lagi duduk, gitu ya. Wa ala junubihim, termasuk ketika kita berbaring, mau tidur, dalam setiap keadaan diperintahkan untuk banyak berzikir. Nah, itu namanya menjaga agar kita terus istiqomah berada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang yang istiqomah terus berada dekat Allah, kan Allah akan terus jaga, gitu. Allah jaga diri kita, jaga keimanan kita, jaga agama kita, jaga keluarga dan keturunan kita. Kemudian selain zikir tadi, di antara yang mungkin sudah biasa kita lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan Allah itu adalah menjaga wudhu. Kita selalu menjaga wudhu, gitu. Kalau batal, wudhu lagi. Ya, minimal kalau kita ke kamar mandi itu jangan cuma buang air, tapi wudhu, gitu ya. Wudhu juga barangkali kalau buang angin udah tua di mana-mana, gitu ya. Jadi kalau harus bolak-balik terus ke kamar mandi, misalkan agak keberatan, maka minimal kalau ke kamar mandi itu wudhu, gitu. Jangan cuma buang air saja. Nah, baik. Dan ini tadi berlaku untuk semua umur, semua kondisi, semuanya disarankan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Lalu kemudian yang berikutnya, kita juga dalam usaha istiqomah tadi, usaha untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kan kita berharap kalau istiqomah itu nanti akhirnya apa? Akhirnya husnul khatimah. Itu kan dalam doa kita, Allahumma inna nas'alukal istiqamata wa husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istiqamah yang diakhiri dengan husnul khatimah. Ya, karena kan kalau istiqomahnya itu tidak sampai husnul khatimah, ya itu sayang banget, kasihan banget, gitu. Makanya diperkuat dengan doa. Bahkan seorang nabi, ya, Nabi Yusuf alaihissalam, kalau dalam surat Yusuf itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya begini, Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah, wahai Tuhanku, sungguh Engkau telah menganugerahkan kepadaku kerajaan, kekuasaan. Kan Nabi Yusuf itu, ya, kalau kita baca ceritanya menarik sekali. Awalnya anak yang disayang oleh orang tua, tapi kemudian saudara-saudaranya cemburu, lalu dilemparkan ke dalam sumur, akhirnya dijual, gitu kan. Jadi perjualbelian manusia, gitu, perdagangan manusia. Nah, setelah itu kemudian sampai difitnah, masuk penjara. Tapi justru setelah masuk penjara jadi raja, gitu. Subhanallah, biasa. Makanya beliau mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Tuhanku, Engkau telah anugerahkan kepadaku kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau telah mengajarkan kepadaku takwil mimpi, gitu ya, takwil mimpi. Fatiras samawati wal ard, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Nah, berikutnya kalimatnya begini, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat. Jadi kita mohon perlindungan Allah itu bukan cuma untuk hidup dunia kita, tapi juga untuk akhirat kita. Karena di akhirat kita
lebih butuh pelindung dari Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman. Maka wafatkanlah aku, matikanlah aku, cabutlah nyawaku dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim. Jadi muslim itu bukan cuma umat Nabi Muhammad ternyata ya. Para nabi dulu juga disebut muslim. Nah, kalau ayat ini mengatakan begitu. Walaupun ini bentuknya doa ya, doa Nabi Yusuf tadi, tapi kan menggambarkan tentang permohonan kematian yang baik, kematian yang teristimewa. Apa kematian yang teristimewa? Yaitu mati dalam keimanan dan keislaman, mati sebagai mukmin dan muslim. Tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqani bis salihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Subhanallah, tawadhu sekali seorang nabi, gitu ya. Seorang nabi minta digabungkan dengan orang soleh. Orang soleh itu kan logikanya bukan nabi, gitu ya. Kalau nabi itu di atasnya orang soleh, gitu. Di atasnya orang soleh, yaitu pemimpin orang soleh, orang yang ngajak orang-orang menjadi orang soleh, itu para nabi. Tapi doanya Nabi Yusuf, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah hamba dengan orang-orang soleh. Nah, ini bisa kita contoh doa Nabi Yusuf. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau pelindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku dengan orang-orang solehnya. Atau doa-doa banyak sih sebenarnya. Yang penting memang doa ini harus banyak kita baca. Doa yang nanti ada permintaan husnul khatimah, gitu ya, permintaan husnul khatimah. Ya kan, kalau husnul khatimahnya insya Allah kita sudah bisa. Simpelnya Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, itu kan udah biasa kita baca ya. Nah, itu kita baca. Atau kalau yang juga sering mungkin kita baca, kita amini, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan akhir umurku itu yang terbaik. Wa khaira amali khawatimahu, dan rangkaian amal-amal yang aku lakukan di dunia ini akhiri dengan yang terbaik. Wa khaira ayyami yauma alqaka fi, dan jadikan hari terakhir hamba hidup di dunia itu hari terbaik, yaitu hari pertemuan denganmu. Hari kita menemui ajal kita. Itu tadi ya, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan engkau akhiri hidup kami dalam su'ul khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bil khair. Ya, itu makna-maknanya bisa dipahami semua ya. Nah kan, Allahumma khtim lana bil Islam, ya Allah, akhiri hidup kami dengan Islam. Wahtim lana bil iman, akhiri hidup kami dengan iman. Wahtim lana bil khair, akhiri hidup kami dengan kebaikan. Wahtim lana bis sa'adah, akhiri hidup kami dengan kebahagiaan. Wahtim lana bi husnil khatimah, dan akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Itu kita mohon, kita minta dalam doa-doa kita agar kita diberikan istiqomah dan husnul khatimah. Lalu kemudian berikutnya terkait dengan yang harus kita persiapkan adalah ma yutlabu fi'luhu
lebih baik, tapi jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan. Nah, lalu selain membantu bersucinya, membantu sholatnya, juga mendampingi, menemani untuk selalu berzikir, gitu ya, untuk selalu berzikir. Terus gitu ya, diajak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bangun berarti kita yang salah. Ketika dia tidur maka kita yang mendampinginya sambil kita berzikir, baca Al-Quran, sholawat, istighfar kayak tadi lah, gitu ya, doa dan seterusnya. Lalu ketika nanti dia bangun, kita ajak untuk ikut berzikir juga, gitu ya. Kemudian kita juga disunnahkan ketika mendampingi orang yang sakit itu membacakan surat Yasin, ya, bacakan surat Yasin. Dan tadi kalau sakitnya sebenarnya sih mungkin semuanya aja ya, semuanya orang yang sakit, di antara zikir yang kita bimbing, kita ajak itu tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan panjang-panjang juga, cukup la ilaha illallah saja, gitu ya. Kecuali ya kalau yang yang sakitnya masih sadar, masih ngobrol, masih dan seterusnya, yaitu tidak apa-apa yang panjang, diajak berdoa. Apalagi doa orang sakit itu diijabah oleh Allah, dekat gitu ya ijabahnya. Bahkan doa-doa itu, doa, zikir, bacaan Yasin itu kemudian dibacakan ke air, gitu ya, air. Kalau ada air Zam-Zam, kalau nggak ada yang penting air putih. Lalu kalau yang sakitnya itu mau minum dikasihkan, gitu ya, diminumkan. Kalau dia mau membasahi wajahnya, basahi dilap dengan air tadi, atau membasahi bibirnya yang kondisi-kondisi memang sudah berat, gitu ya. Jadi gitu, ya, Yasinnya dibacakan ke air putih, atau kalau ada air Zam-Zam tadi disiapkan, ya, disiapkan, terus tadi diusapkan ke wajahnya dan seterusnya. Selain juga membaca doa-doa. Nah, kemudian yang berikutnya dalam mendampingi orang sakit itu, misalkan ada yang sakit itu kan kadang ya ada ya melihat melihat penampakan-penampakan yang membuat dia takut, itu membuat dia takut. Nah, maka jika ada saudara atau siapapun yang seperti itu, maka kita ajak untuk memperbaiki pikirannya, kita jika memungkinkan ya, memperbaiki pikirannya, maksudnya diringankan, hatinya diringankan, kemudian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siapapun yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencintainya, Allah akan meridhoinya, Allah akan mengampuninya, gitu. Allah akan mengampuninya sebanyak apapun dosa. Tinggalkan, lupakan, gitu ya, dileraikan, kemudian fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbaik sangka kepada Allah bahwa kita kita nikmati kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, itu harapan agar akhir kehidupan itu, menemui ajal itu dalam prasangka baik kepada Allah, gitu, dalam prasangka baik kepada Allah. Harapannya mudah-mudahan ketakutan-ketakutan itu bisa hilang, gitu, bisa hilang. Nah, baik, itu di antara hal-hal yang perlu kita persiapkan, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain yang perlu kita bantu, kita dampingi terkait dengan menghadapi kematian. Nah,
Jadi ini ke teknis pengurusan jenazahnya belum nih. Soalnya baru sampai sakaratul maut berarti belum meninggal gitu ya, belum meninggal. Sampai di situ dulu, barangkali ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu jemaah sekalian. Monggo dipersilakan. Masih ada waktu, belum bisa. 7 menit lagi ya. Ya silakan kalau ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya setelah sakaratul maut adalah tadi ya, kalau sakaratul mautnya tadi terus ditalqin namanya, ditalqin, dibimbing untuk dibacakan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian harapannya kalimat terakhir yang terucap dari orang yang sakaratul maut ketika kematiannya adalah la ilaha illallah. Dan itu juga yang kita minta ya kepada Allah dalam doa-doa kita sebagai tanda-tanda, sebagian dari tanda-tanda husnul khatimah. Lalu setelah orang yang kita dampingi, kita temani itu menutup mata, dia meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, pejamkan kedua matanya kalau dia tidak terpejam, ya, dengan mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Mirip ya kayak ketika mau meletakkannya di liang lahat gitu. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Kemudian diusap wajahnya untuk menutup matanya jika matanya tidak tertutup. Lalu yang kedua, mengikat dagu, mengikat rahang ke atas supaya mulutnya tidak terbuka. Kan biasa ya diikat ke sini gitu. Kemudian yang ketiga, dibersihkan kotoran-kotorannya jika ada gitu. Lalu kemudian dilemaskan sendi-sendinya, dilemaskan sendi-sendinya, jangan terlambat gitu ya. Walaupun ini sunnah sebenarnya, ini sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan. Jadi kalau terlambat kemudian mayatnya keburu kaku gitu ya, sendi-sendinya keburu kaku, kan kasihan nanti posisinya tidak ideal gitu ya, tidak sempurna. Maka dilemaskan sendi-sendinya, kemudian tangannya biasa diletakkan di atas perutnya, tangan kanan di atas tangan kiri seperti ketika sholat gitu ya. Lalu berikutnya melepaskan pakaian secara perlahan-lahan. Memang semuanya dilakukan dengan kelembutan, dengan perlahan-lahan, lalu diganti dengan kain tipis. Biasanya kain ya, kain memang kain tipis yang menutupi seluruh badannya, seluruh tubuhnya. Kemudian diletakkan benda yang berat ya di atas perut, jangan, untuk mengantisipasi jangan sampai perutnya itu mengembung gitu, mengembung. Jadi ada yang diletakkan di atas perutnya. Kan kalau biasanya ada orang sakit itu yang biasa misalkan dikasih air anget pakai apa tuh? Ya ada alatnya kan ya, ada alatnya itu bisa tuh ditaruh di atas perutnya atau sesuatu yang lain, tapi jangan terlalu berat gitu ya, bukan batu bukan. Kemudian yang berikutnya jenazahnya ditempatkan di tempat yang agak tinggi. Nanti sih sebenarnya kalau sudah mau dimandikan kan memang kita pakai apa ya, pakai tempat gitu ya, tempatnya memang tinggi gitu. Kemudian dihadapkan ke kiblat juga, diberi wangi-wangian ya, diberi wangi-wangian, dan apa-apa yang palsu yang ada dalam badannya itu dilepas. Gigi palsu, kalau hidung kan ada hidung palsu.
Sekarang kan ada ya orang memasang hidung palsu. Nah, supaya gimana caranya? Nah, maksudnya yang bisa dilepas itu kayak gigi palsu, rambut palsu, mungkin ya mungkin, atau hal-hal lain tadi itu dilepas. Kemudian segera mulai dalam proses pemeliharaan pemulasaraan pemulasaraan dari memandikan dan seterusnya gitu. Jadi kalau sudah siap, sudah memungkinkan, maka segera dilakukan. Bahkan kalaupun misalkan ada anggota keluarga yang memang mau ditunggu, ya tunggu dalam keadaan jenazah sudah suci, ya sudah suci, sudah dikafani gitu. Jadi enak, kondusif kalaupun nanti anggota keluarga yang datangnya misalkan agak lama juga, kalau jenazahnya sudah suci itu jadi jadi hatinya tenang lah gitu, hatinya tenang. Kemudian kalau ada wasiat-wasiat yang disampaikan oleh jenazah sebelum meninggalnya, maka laksanakanlah wasiat tersebut. Kemudian biasa juga kita membebaskan hutang-hutangnya ya, bebaskan hutangnya, jangan ada hutang lagi yang dibebankan kepada jenazah, karena kalaupun ada harta juga sudah diwariskan kan kepada ahli warisnya. Nah, itu di antara persiapan yang kita lakukan. Baru setelah itu kemudian pemulasaraan, mulai dari memandikan, lalu mengkafani, kemudian menyolati, dan baru setelah selesai semuanya menguburkan. Tapi kalau untuk detail-detailnya paling mungkin mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya ya, tentang tata cara yang juga dibahas di dalam kitab ini gitu, tata caranya. Nanti kita bandingkan dengan pelaksanaan yang biasa kita lakukan gitu ya, pelaksanaan yang biasa kita lakukan. Baik, barangkali itu. Oh ya, silakan. Kalau tadi ketika menemani orang yang sakit kan kita tadi dianjurkan untuk membaca surah Yasin. Apakah itu spesifik surah Yasin atau memang surat-surat yang lain juga yang masalah? Karena kan kalau surat Yasin identik ketika orang yang sudah meninggal ya, takutnya kesinggung atau apa misalnya gitu. Iya. Kalau hadisnya sih memang surat Yasin ya. Kalau hadisnya ya, walaupun tadi selain surat Yasin kan sebenarnya boleh apapun gitu yang jelas, bacaan ayat-ayat Al-Quran ataupun zikir-zikir, doa kita bacakan. Memang sebenarnya kan bacaan surat Yasin ini ada yang memahami sebelum wafat, ada yang memahami setelah wafat. Gak apa-apa kan dua-duanya gitu. Dua-duanya, ada ulama yang memahami sebelum, ada yang sesudah, dua-duanya dibacakan gitu ya, dua-duanya. Kalau sebelum ini kan memang sangat-sangat menjaga kondisi gitu ya, kondisi mental, kondisi keimanan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, dan sakaratul maut itu berat gitu, sakaratul maut itu berat. Makanya sangat-sangat perlu, makanya memang hadisnya Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khusus surat Yasin ya, surat Yasin. Tapi tadi dengan ada yang memahami sebelum maupun setelah itu tidak masalah, dua-duanya ya bisa kita bacakan, termasuk tadi zikir-zikir, semua zikir kita bimbingkan kepada orang yang kita temani, kita dampingi ya. Baik, jadi seperti itu. Udah masuk ya? Baik, sudah masuk. Waktu Isya kita cukupkan untuk pengajian kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
menganugerahkan kepada kita istiqomah dan husnul khatimah, kematian yang terbaik dalam iman dan Islam. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.